Kemudian setelah itu Nabi Muhammad ini disifati tibbil qulub wa dawaiha, sang penawar hati, sang penawar dan pengobat hati. Kemudian juga disifati wa afiatil abdan, sang penyehat dan penyembuh badan. Siapakah yang menyembuhkan? Allah. Siapakah yang menyehatkan? Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, tubu ilallah, tubu ilallah taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Ihbati fillah, azanillahu wa yakum, sahabat anak pasar hijrah yang semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pertemuan kali ini sahabat ya, saya akan menampilkan sebuah video terkait masalah sholawat, yang mana sholawat ini terus terang sahabatnya, ini sholawat sangatlah fenomenal sekali. Sholawat ini yang bernama sholawat tibbil qulub. Banyak di penjuru Indonesia ini mengamalkan sholawat ini, bahkan di tempat saya sendiri sahabat ya. Tidak jarang di setiap masjid anak-anak melantunkan sholawat ini di masjid-masjidnya. Sampai-sampai sahabat ya, anak saya sendiri itu ikut meniru-nirukan irama sholawat tibbil qulub ini. Tapi alhamdulillahnya sahabat ya, anak saya tidak hafal. Jadi saya bersyukur sahabat ya. Dan sholawat ini sahabat ya, itu saya lihat banyak sekali diajarkan di TPA-TPA sekarang ini. Anak-anak kecil tidak sedikit yang hafal dengan sholawat tibbil qulub ini. Contohnya di dalam pengajian TPA berikut ini sahabat ya. Tidak jarang sahabat ya, sekarang ini banyak sekali di masjid-masjid anak-anak melantunkan sholawat ini. Dan tidak sedikit juga anak-anak yang hafal akan sholawat yang penuh dengan kesyirikan ini. Sampai-sampai sholawat ini sahabat ya mengalahkan sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sholawat Ibrahimiyah. Tentunya yang sering kita baca di dalam sholat kita, yaitu di dalam tasyahud di saat kita melakukan sholat. Jadi mengenai sholawat tibbil qulub tadi sahabat ya, mengapa saya katakan itu sholawat penuh dengan kesyirikan? Karena makna dari sholawat tibbil qulub ini, yang mana di dalam sebuah makna yang saya pernah membacanya, yaitu seakan-akan Rasulullah SAW itu mampu dan kuasa seperti yang Allah lakukan. Yang di dalam salah satu artinya di dalam sholawat tibbil qulub ini, yaitu Rasulullah SAW itu bisa menyembuhkan hati dan menyehatkan badan. Tentunya sahabatnya hanya Allah saja yang bisa menyehatkan hati dan menyembuhkan badan, karena Rasulullah SAW itu hanyalah seorang Rasul dan seorang hamba. Jadi Rasulullah SAW itu tidak bisa berbuat apa-apa sahabatnya. Makanya saya katakan sholawat ini sholawat rancu dan penuh kesyirikan, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Mujiman Hafizahullah sahabatnya dalam video kali ini, yang mana beliau ini Ustadz dari Muhammadiyah yang menjelaskan tentang kesesatan dari sholawat tibbil qulub ini. Coba kita simak videonya. Beberapa contoh sholawat yang berlebih-lebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa contoh misalnya. Mohon maaf kalau ini nanti kontroversi. Ini versi kita. Kalau ada versi yang lain monggo. Tapi versi kita begini. Nah, karena ini kalau misalnya di streaming nanti kalau ada yang punya pendapat lain, ya, kalau yang kita pahami seperti ini, bahwa tidak boleh kita meletakkan unsur ilahiyah, unsur ketuhanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi sendiri bersabda, la tutruni kama atratin nasoro. Janganlah berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana berlebih-lebihannya orang Nasrani. Fa innama ana abdun. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang hamba.
Faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian, Abdullahi wa rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya. Maka hendaknya kita ucapkan hamba Allah dan Rasulnya, bukan yang lain. Nah, kita kadang mendengar yang seperti ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Terus gimana? Ada yang hafal? Anak-anak banyak yang hafal ya. Wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Nah, kita sering mendengar yang seperti ini. Nah, bagaimana kalau dilihat dari sisi makna? Nah, Syekh Muhammad Jamil Zainu menjelaskan tentang sholawat yang semacam ini. Karena bacaan yang seperti ini sering tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para tabiin dan para imam mujtahid. Jadi bacaan ini menjadi gubahan para tuan guru. Jadi ini adalah gubahan para tuan guru, gubahan para ahli syair yang kemudian baik sadar atau tidak di dalam lafadznya tersebut berlebih-lebihan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wahai Allah, nah, berikanlah salawat dan salam untuk Muhammad. Nah, kemudian setelah itu Nabi Muhammad ini disifati tibbil qulub wa dawaiha, nah, sang penawar hati, sang penawar dan pengobat hati. Nah, kemudian juga disifati wa afiyatil abdan, sang penyehat dan penyembuh badan. Siapakah yang menyembuhkan? Allah. Siapakah yang menyehatkan? Allah. Di sini siapa? Nah, jadi ya kalau gubahannya sih bagus, tapi maknanya kok bablas. Nah, maka maknanya ini bablas. Karena sampai menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sebagai pengobat hati, sebagai penyembuh badan. Nah, demikian pula di sini juga disebutkan wa nuril absar, cahaya dan penerang pandangan mata. Nah, jadi beliau disebut sebagai cahaya dan penerang pandangan mata. Nuril absar, cahaya, wa diyaiha, dan juga sinarnya. Ini kita sudah sama-sama tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 188, "Qul, katakanlah, la amliku li nafsi naf'a wala dharra illa ma syaa Allah." Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak mampu memberikan manfaat maupun mencegah mara bahaya dari diriku sendiri. Nah, jadi katakanlah, hai Muhammad, la amliku li nafsi. Jadi untuk dirinya sendiri. Untuk apa? Naf'an wala dharra, manfaat maupun mara bahaya. Nabi sendiri tidak mampu memberikan manfaat maupun mara bahaya, nah, untuk dirinya sendiri. Illa masya Allah, kecuali atas apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus berhati-hati di dalam memilih lafaz-lafaz yang semacam itu. Maka kalau kita mau bersolawatnya, pakailah solawat yang dituntunkan. Contohnya adalah pada saat kita sedang sholat. Pada saat kita sholat itu dituntunkan sholawat. Di tasyahud awal maupun akhir kita dituntunkan untuk mengucap sholawat. Maka bacalah sholawat itu dengan berbagai variasinya. Dalam sifat sholat Nabi itu disebutkan ada berapa itu? 6 variasi kalau saya tidak salah mengingat. Dalam buku yang lain menyebutkan 7 variasi misalnya. Jadi ada beberapa variasi tetapi dengan lafaz yang kurang lebih mirip. Jadi yang kurang lebih mirip. Maka kita tidak boleh kemudian ketika membaca sholawat-sholawat tersebut hanya berdasarkan kepada syair-syair yang kemudian kita tidak memahami maknanya. Sebagai penutup sahabat ya, jadilah kita generasi sunnah yang terbaik, yaitu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW saja, dan jangan membuat ibadah-ibadah baru di dalam agama Islam ini, karena jelas Islam ini sudahlah sangat-sangat sempurna sahabat ya. Jadi kita tidak perlu lagi menambah-nambahi, apalagi membuat-buat
sholawat baru di dalam Islam. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, man amala amila laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Tentunya sebagai seorang muslim sahabatnya, kita tidak mau amalan-amalan yang selama ini kita capek lakukan itu tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga video saya ini bermanfaat bagi saya pribadi sahabat ya, dan umumnya untuk kaum muslimin semuanya, agar kita kembali kepada sunnah Rasulullah SAW yang sekarang ini banyak orang tinggalkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.